Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbika. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat ya Ibu ya, insyaallah. Ternyata harus muter-muter dulu. Nyari-nyari mirah 2 sampai mirah 1 tadi. Mirah ada berapa? Ada 2 aja ya. Masyaallah, alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang gerimis-gerimis manja begini ya Ibu ya. Masya Allah. Enaknya di rumah ya Bu ya. Seduh Indomie gitu ya. Yang anget-anget. Betul nggak Bu, ngopi ya. Gorengan ada di rumah. Aduh mantap banget ini ya Ibu ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah atas izin Allah pagi hari ini ternyata Allah masih mudahkan kita semua memenuhi undangannya. Bermajelis ilmu, Masya Allah, tabarakallah. Dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua Ibu? Bahagia semua? Harus bahagia ya. Apalagi kalau Allah undang hadir di majelis ilmu. Keruwetan, masalah di rumah lupain dulu ya, jadi bawa ke sini. Ya. Orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang bahagia. Siap ya, Insya Allah ya. Ya. Kalau bahagia tuh jadi semuanya tuh senang, jadi semangat, jadi menerima ilmunya, terbuka hatinya, happy gitu ya, betul nggak Bu? Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu hadir di majelis ilmu, farta'u, bersenang-senanglah kalian. Gitu ya Bu. Di majelis ilmu tuh jangan ruwet ya. Salah di rumah ya nggak masuk ilmunya. Betul apa enggak? Ya. Datang banyak masalah, pulang enggak hilang masalahnya ya. Lama-lama jadi malas ngaji. Ya. Begitu ustazahnya enggak asik lagi. Temennya enggak ada senaiknya, segala macam ya. Padahal bukan karena majelisnya, kita yang bawa hatinya kosong. Bawa masalah dari rumah. Padahal kata Nabi, kalau kamu hadir di majelis ilmu, farta'u, bersenang-senanglah, bergembiralah. Karena orang-orang yang hadir di majelis ilmu Bu dapat apa Bu? Ibu tahu apa enggak nih? Dapat pahala yang pasti. Yang kedua, dapat ilmu. Dan ilmu itu apanya Nabi Ibu? Al-Quran dan Sunnah itu apanya Nabi? Siapa di sini yang pernah punya warisan? Yang pernah dapat warisan? Senang apa enggak Bu dapat warisan? Sedih sih sebenarnya ya, karena warisan itu berarti ada orang tua kita udah nggak ada gitu ya. Tapi kalau qadarullah kita dapat itu, senang apa enggak? Ya senang lah, ya dapat tambahan pemasukan ya, betul nggak Bu ya? Nah kalau ilmu ibu-ibu, Al-Quran dan hadis ini warisannya Nabi ibu-ibu. Warisannya siapa? Warisannya Nabi. Dan Allah tidak memberikan warisan yang paling berharga ini kecuali kepada orang-orang yang dipilih. Nah ibu-ibu betul, Masya Allah tabarakallah ya. Udah mulai nyimak nih. Ada yang mulai ngantuk belum nih? Ada mulai ngantuk nggak? Jangan ya. Ibu, alhamdulillah hari ini ibu dimudahkan langkahnya ke sini. Walaupun dari penduduk Mirah 2 ada berapa juta? Sebenarnya semuanya warganya ada berapa Mirah 2 nih? Burina, ada 700 berapa ratus? Yang hadir alhamdulillah 1.000 ya. Masya Allah. Iya. Artinya banyakan yang di rumah, banyakan yang datang. Banyakan yang datang. Kalau sama malaikat ya. Kalau sama malaikat banyakan di sini Bu, desak-desakan ini malaikat Bu. Kita aja nggak bisa lihat ya. Masya Allah tabarakallah. Nah,
Yang diundang oleh Allah ini pilihan, ibu-ibu tadi saya bilang. Yang dapat warisan, yang dapat hidayah, yang dapat keimanan, yang dapat taufik itu pilihan. Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu tuh ngegeret kaki-kakinya sampai sini. Paling jauh dari mana? Berapa ratus kilo dari rumah ke sini? Ya. Yang paling yang paling jauh saya malahannya. Ibu-ibu paling berapa langkah dari rumah masing-masingnya? Masya Allah. Alhamdulillah kita lawan malas kita lawan mager kita, ya. Jangan kalah Bu, kata Nabi, manhumani la yashba'an. Ada dua kelompok orang yang nggak akan pernah merasa kenyang. Siapa mereka Bu? Yang tahu nggak? Ada doorpesnya nggak ada ya? Belum. Manhumani la yashba'an. Ada dua kelompok orang yang tidak akan merasa kenyang selama-lamanya. Siapa itu? Satu siapa? Keren banget. Thalibul ilmi, pencari ilmu. Satu lagi. Wa thalibud dunya. Orang yang nyari dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, ya. 7 hari 24 jam. Betul? Ya. Gak pernah lihat anaknya. Dan anaknya, dia pergi anaknya tidur, dia pulang anaknya juga tidur juga ya. Sama istrinya jarang main, waktunya sedikit banget. Jor-joran nyari dunia, ibu. Ada yang begitu? Kalau istilahnya apa, Bu? Workaholic ya. Gila kerja. Gila kerja. Nggak ada capeknya. Nyari dunia. Sampai nggak ada waktu untuk ngelihat dirinya. Sudah seberapa banyak bekal dia untuk bertemu dengan Allah. Nggak pernah melihat dirinya. Udah benar belum nih ibadahnya? Gak ada waktu untuk persiapan bertemu dengan Allah. Hidupnya sibuk untuk cari dunia. Hujan terjang. Bu ya, orang-orang cari kerja lihat. Hujan deres, mau kayak gimana? Berangkat? Berangkat apa enggak? Berangkat. Nih meriang-meriang, berangkat nggak kalau kerja? Berangkat dah kalau nggak joprak mah ya Bu ya. Betul nggak joprak apa enggak? Kalau masih bisa ditahan, berangkat? Berangkat. Bawa panadol, bawa minyak, bawa apalah. Ya. Yang penting bisa kerja, karena kalau nggak kerja resiko dipotong gaji atau apalah, SP lah, gitu ya, betul? Gak berani menaruhkan dunianya ibu-ibu. Tapi kalau untuk akhirat mah yang sehat tiba-tiba sakit, betul? Wah, yang ngaji, ini atuh ya, asam lambung saya naik, padahal tadi mah nggak apa-apa. Ya Bu ya, ada yang begitu nggak di sini? Nggak ada ya, makanya datang ya Bu ya. Ya, kalau untuk urusan akhirat suka tiba-tiba lemah gitu. Jangan kalah Bu sama orang-orang pencari dunia ya. Dunia berapapun di genggaman, berapapun yang dipunyai, belum tentu bermanfaat untuk akhiratnya, betul? Dan akan ditinggalkan. Mentang-mentang kaya, kain kafannya dari sutra, dan nggak boleh, ya. Tetap aja kain kafannya standar ya, yang harus dibawa ke alam barzahnya. Oke Ibu, alhamdulillah bersyukur dipilih oleh Allah hadir pada undangannya pagi hari ini. Karena ibadah itu undangan ibu-ibu. Ibadah ya, segala macam bentuknya adalah undangan. Maka kalau yang siapa di sini Bu yang pernah punya hajatan di rumahnya? Nikahin, nyunatin, apalah gitu? Ada? Sudah pernah? Ya, ibu sudah pernah. Ya, kira-kira Bu kalau yang punya hajat itu semua orang diundang apa enggak? Enggak juga. Iya, pertama yang kenal aja. Saudara udah pasti. Yang kenal dipilih lagi. Yang nempel banget ke rumah. Satu RT diundang belum tentu. Apalagi kalau RT-nya banyak ya. Satu RW apalagi. Dipilih banget. Pertama irit biaya. Ya. Kedua, ya nggak mungkin lah undang semua. Ya udah nggak kenal semua. Misalnya gitu, betul nggak Bu? Ya, ini undangan kita aja manusia dipilih. Siapa yang layak datang ke undangan acara kita. Nah begitupun ini nih undangan ketaatan ibu-ibu. Sholat, undangan Allah bukan? Sholat undangan Allah apa bukan? Undangan. Makanya juga nggak semuanya bergegas. Ngaku beriman, ngaku berislam. Banyak yang ngali sholat. Banyak nggak? KTP-nya mah Islam tapi nggak sholat. Banyak? Banyak. Karena ini tuh apa ya? Tadi pilihan, nggak semua dapet. Ngaku-ngaku mah boleh aja, siapa juga ngaku-ngaku mah boleh ya Bu ya. Berarti ibu-ibu sampai sini nih ibu-ibu.
Udah mulai bahagia belum datang ke majelis taklim? Udah mulai seneng apa belum? Jadi orang yang dipilih oleh Allah tuh luar biasa ibu. Ya, saya punya teman ibunya. Sebentar ya sebelum ke materi. Saya punya teman bu, beliau kerjanya di di Istana Bogor. Istana Bogor bu, presidenan, staf ya. Nah, waktu Pak Jokowi menikahkan anaknya, terakhir yang di Jogja itu? Kaisang ya. Beliau diundang bu, diundang ya. Ibu tahu nggak? Saya lihat ya, update statusnya itu bu. Waduh, semua diupdate. Ya. Undangan diupdate, keberangkatan diupdate, ngantri diupdate. Ya. Padahal ada ketemu pengantinnya susah ya. Antrian ibu pernah lihat ya, Masya Allah Tabarokah, nama juga presiden ya. Terus kepulangan, semua fasilitas yang diupdate. Diupdate apa bu? Ya diupdate di statusnya lah ya. Kenapa bisa begitu bu? Bangga. Ya, bangga. Ibu diundang apa nggak waktu itu? Diundang nggak waktu itu bu? Ibu kenapa nggak diundang? Padahal rakyatnya udah kita tahu juga ya. Nah, kenapa nggak diundang? Nggak dikenal. Ya. Padahal mah Pak Jokowi waktu itu ya sama teman saya juga gak kenal sebenarnya mah. Karena cuma dia tuh stafnya aja diundang semuanya gitu ya. Itu udah sebangga itu ibu. Apalagi kita kalau diundang sama Allah. Harusnya teh jadi orang yang paling bahagia. Ibu keluar nih nanti ya bu ya, keluar dari musola ini bu. Ibu teh harus sumringah bahagia kayak habis belanja. Ya. Ibu pernah belanja apa enggak nih? Sekarang mah udah jarang belanja keluar ya, online ya. Dulu mah kalau ke mall, ke pasar, sumringah. Enggak juga bu, uang saya habis kata ibu teh ya. Ya taruhlah di traktir, seneng apa enggak? Happy. Terus kita ngucapin terima kasih sama yang ngasih. Gimana tuh bu? Yang ngasih traktiran. Gimana? Berulang-ulang ya. Berulang-ulang bilang makasihnya dan lupa nggak dengan kebaikannya? Gak akan lupa sampai mati bisa jadi ya, bertahun-tahun diingat. Bagus sih kebaikan orang tuh diingat, kebaikan kita yang lupain ya. Kalau kesalahan orang lupakan, kesalahan kita ingat-ingat. Kita masuk ke kebalik ya. Kesalahan orang aja nempel di benak kita ya, nggak bisa tidur mikirin kesalahan orang. Ada yang begitu. Kebaikan kita diingat-ingat, kebaikan orang kita lupain, maka bawaannya sama orang tuh gemes aja gitu. Kayak orang tuh nggak pernah baik sama kita ya. Itu ya bu, Masya Allah Tabarokah. Jadi semua itu perlu dipandu dengan ilmu ya. Nah, jadi bayangkan kalau kita diingat oleh Allah, diundang oleh Allah, artinya apa bu? Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala dosa-dosa kita, Allah masih berkenan ngundang kita nih bu. Ya Allah, sujud syukur gimana nih sebenarnya mana? Ya. Alhamdulillah ya Allah, biarin saya nggak diajak jalan-jalan, yang penting mah ya saya mah bisa datang ke majelis ilmu. Tapi ya begini memang kondisinya ibu. Saya kemarin punya teman mau ada acara rihlah kemana gitu ya, siapin bis 2, sebentar sold out itu ibu. Sebentar kuota habis, nunggu berhari-hari ibu. Saya tanya Burina kapan nge-share undangan? Undangan pengajian ini seminggu. Yang datang 7.000 lah, alhamdulillah. Ya. Tadi teman saya jalan-jalan nggak nyampe berhari-hari, hari itu juga habis kuota ibu. Jalan-jalan. Ya. Mudah-mudahan kita nggak salah bu, nggak salah prioritas ya, nggak salah menjadikan apa yang paling penting harus kita tuju gitu, yang harus kita syukuri dalam hal ini. Alhamdulillah ibu ya, pagi hari ini juga Allah masih bangunkan kita hari ini ya. Ibu dibangunkan sama Allah? Apa bangun sendiri? Dibangunkan sendiri apa dibangunkan sama Allah? Dibangunkan sama Allah. Udah nggak ada yang bangun sendiri. Kalau Allah nggak bangunin, nggak bangun kita, betul? Nah iya. Bu, saya mau pasang alarm bangun tuh bu, saya mau bukannya mau pasang alarm juga kalau kata Allah nggak bangun lagi mah nggak bangun ya, betul? Jadi setiap hari termasuk pagi hari ini Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk apa bu? Kenapa ibu masih hidup? Saya tanya.
Kenapa ibu kita semua masih hidup hari ini? Kenapa? Belum ajal, kata ibu tuanya. Iya sih, emang ya belum ajal ya. Terus kenapa selain belum ajal, kenapa Allah masih berikan kesempatan kepada kita menjalani hidup hari ini? Hah? Keren jawabannya. Tahu jawabannya, mudah-mudahan sesuai dengan aplikasinya ya. Ya, teori mah gampang. Kayak saya nih ngomong gampang Bu, teori begini. Belum pakai hawa nafsu ngomong mah. Betul? Gampang aja saya nih. Bu, ikhlas tuh begini, brebet teorinya ya. Ridho tuh begini, segala macam. Saya belum pakai hawa nafsu Bu, gampang, nyerocos ya. Praktekan. Masya Allah, tabarakallah. Karena ketika kita praktek, sudah mulai masuk apa Bu? Hawa nafsu, ya. Logika, perasaan, itu yang membuat sabar, ridho, dan apapun amalan-amalan hati terasa berat. Karena udah mulai masuk hawa nafsunya. Betul ya? Gitu. Nah tadi, kenapa kita masih diberikan kesempatan hidup? Nah biar kita berbekal. Ya, artinya hari ini khusus kan kita nggak tahu ya apa nanti siang, apa besok, apa sore, apa nanti malam. Siapa di antara kita yang dipanggil duluan oleh Allah ya? Bisa ibu duluan baru saya belakangan ibu duluan kan? Nggak tahu ya. Nah kenapa masih bisa diberikan kesempatan itu? Biar artinya gini, Allah masih membuka selebar-lebarnya pintu taubat untuk kita. Itu ibu-ibu. Allah masih bukakan kesempatan selebar-lebarnya biar kita berbekal. Kata ibu tadi itu keren banget. Ngumpulin bekal. Amal apa yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah. Padahal Allah tahu hari ini mungkin kita akan berbuat dosa lagi sama Allah. Ya, padahal Allah tahu hari ini mungkin kita akan melalaikannya lagi. Hari ini kita akan mengulang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi Allah tuh maha baik ibu-ibu. Salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna yang paling terakhir adalah As-Sabur. Apa itu As-Sabur? Apa As-Sabur? Allah itu maha penyabar. Jadi kalau ditanya Bu siapa yang paling sabar, ibu jangan jawab saya. Saya kan yang paling sabar ya, makanya sabaran saya kurus kering nih. Gara-gara sabar ya. Bukannya yang paling bersabar itu adalah Allah. Ini buktinya kita durhaka, berdosa, lupa, lalai, membelakangi. Allah masih berikan nikmatnya. Allah masih berikan kesempatan berbuat baik terus kepada kita. Ya. Emang ibu pernah ketika ibu berbuat dosa 5 detik Allah hentikan nafasnya, pernah? Saya habis berdosa nih tiba-tiba sesak gitu, bukan karena asma ya. Allah berhentikan nih nafasnya, pernah? Enggak. Allah tuh nunggu kapan hamba-hambaku ini kembali kepadaku. Allah tuh nunggu kapan hamba-hamba tuh bertobat kepadaku. Ditungguin dengan penuh cinta ibu. Oksigennya dikasih, makanannya dikasih, sehatnya dikasih, semua yang kita butuhkan dikasih. Ibu-ibu, ibu pernah berdoa apa enggak? Pernah berdoa apa enggak? Hah? Sama nih ragu jawabnya. Coba, pernah berdoa apa enggak? Berdoa teh wajib ibu-ibu. Ya, sholat itu doa ibu-ibu ya. Dari takbiratul ihram sampai salam itu doa semuanya tuh ibu-ibu ya. Pernah punya keinginan ibu-ibu? Hah? Banyak ya. Terus disampaikan lewat apa? Salah satunya lewat doa. Ada yang sudah dikabulkan? Alhamdulillah. Ya. Coba ibu renungkan. Banyakan mana yang kita minta dan Allah kasih dengan apa yang tidak kita minta tapi Allah kasih? Banyakan mana? Banyakan yang kita tidak minta dan Allah kasih. Nah, kisah kehitung ibu. Makanya kata Allah wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung-hitung nikmatku, kamu nggak akan mampu menghitungnya. Ibu pernah kalau mau makan, ya Allah karuniakan saya nikmat makan. Pernah? Pernah nggak? Minta doa begitu? Gak pernah makan, bismillah lah ya. Tapi pernah nggak sedalam itu khusus gitu, ya Allah berikan saya nikmat makan. Makan nikmat, kita makan nikmat-nikmat aja ya. Nggak harus pakai makanan yang mahal-mahal, betul? Ya, sederhana juga kalau Allah berikan kenikmatan, nikmat. Ibu, dalam medis ya, dalam ilmu kedokteran tuh lidah itu bisa ada tempat-tempatnya ya, yang mengecap manis di mana gitu ya, mengecap asin di mana, betul? Ibu dulu pernah belajar apa enggak?
Saya pernah dulu ya, tapi lupa itu SMP apa SD. Udah lama banget ya. Nah, artinya lidah ini menyimpan ada rahasianya ya. Di tempat-tempat mana dia akan bisa mengecap rasa manis, asin, pahit, pedas dan sebagainya. Nah, ibu kalau makan, pernah nggak ibu ketika makan gula misalnya, yang manis-manis, lalu ibu bilang sama Allah, ya Allah, coba berikan rasa manis dari gula ini. Pernah? Belum pernah. Pernah ketukar rasa nggak? Ketukar rasa pernah nggak? Makan gula tapi asin, makan pedas tapi nggak pedas misalnya, nggak pernah kan? Itu walaupun nih lidah ini sebenarnya ada tempat masing-masing, ketika kita makan kita nggak pernah ketukar rasanya, betul? Siapa yang memberikan semua itu? Allah. Kita pernah minta? Tidak. Berapa kali kita menjalani hal-hal seperti itu, Bu? Selama hidup kita nggak kayak itu. Ibu mau ngedip, pernah mau ngedip doa dulu gitu? Ya Allah, saya mau ngedip. Hidup kita habis buat minta ngedip doang ya. Sehari ngedip, ibu sering gitu nggak? 1 jam aja, ngedip berapa kali? 1 jam. Nggak kehitung ya. Kebayang kalau kita harus minta. Ya Allah, saya mau ngelangkah. Ribet. Hidup kita terlalu banyak mintanya. Tapi Allah tuh tadi ya, selalu memberikan lebih banyak dari apa yang tidak kita minta. Insya Allah, ya. Jadi kalau masih belum bersyukur, ibu-ibu, kata Allah, kalau Allah punya sifat kayak manusia ya, udah ditenggelamkan kita di dasar bumi paling dalam, ibu ya. Gemes banget, dibaik-baikin, ngebelakangin. Kayak ibu udah baik-baikin orang, tapi dia nusuk di belakang. Bahasanya nusuk ya. Tapi dia ngomongin kita di belakang, dia ngecewain kita. Ibu lanjutin nggak kebaikannya? Enggak lah, diputus hubungannya. Nomor dia blok ya, pindah rumah bisa ya, saking keselnya gitu ya. Ya, malas ketemu dia mau benar-benar nyakitin saya, udah saya baik-baikin malah ngecewain saya. Udah disingkirkan dalam kehidupan kita sejauh-jauhnya, betul? Allah tuh lebih kita kecewakan sebenarnya, Ibu. Tapi Allah tidak pernah melakukan hal seperti manusia karena Allah tidak memiliki sifat seperti manusia. Nah, anjuran bersyukur itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Ya, untuk kita. Allah tuh nggak butuh majelis alimnya kita. Allah nggak butuh sholatnya kita. Allah nggak butuh syukurnya kita. Ya, tapi apa yang kita lakukan berupa menjalani, mematuhi perintah-perintah Allah itu semuanya balik untuk kita, ibu-ibu. Insya Allah. Ya, modal dari Allah, betul? Semuanya dari Allah, tapi Allah ambil nggak keuntungannya? Allah ambil nggak keuntungannya? Kalau kita nggak sholat, Allah rugi apa enggak? Kalau kita nggak belajar menuntut ilmu, Allah bangkrut apa enggak? Sama sekali. Dalam sebuah hadis, kalau seluruh manusia dari umat Nabi Adam sampai manusia paling terakhir durhaka semuanya, tidak akan sama sekali menjatuhkan kekuasaannya Allah. Begitupun kalau semua manusia dari umat zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir soleh semuanya, taat semuanya, itu pun tidak membuat enggak juga. Kita berniaga sama Allah pun nggak rugi, Bu. Ya boleh berniaga nih sama Allah. Ya, berniaga itu apa? Nah, berniaga lagi transaksi ya, lagi jual beli. Ibu jual waktunya. Ya udah deh ya Allah, 2 jam ini saya mau ngaji deh. Allah beli ibu-ibu. Dengan apa? Dengan pahala, dengan kebaikan, dengan ketenangan, ya, dengan ilmu. Dan ilmu ini nanti akan memandu hidup kita ke depannya. Masya Allah, tabarakallah ya. Udah mulai ngantuk belum? Jangan ngantuk. Soalnya udaranya begini banget ya, Masya Allah, alhamdulillah. Baik ibu-ibu. Nah, kita jadi ini sebuah hal yang boleh saya ingatkan, ini hal yang sangat luar biasa ya. Orang yang datang di majelis ilmu adalah mereka yang akan Allah sebut-sebut namanya di antara keutamaan bermajelis ilmu ya Bu ya. Kata Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah manusia berkumpul di rumah-rumah Allah untuk menyebut-nyebut nama Allah ya, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis-hadis Nabi. Maka apa yang didapatkan? Ada 4. Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan berikan ketenangan. Orang yang sering hadir di majelis ilmu jiwanya tenang Ibu. Ya, tenang. Benar-benar tenang. Gak gerak-gerak di majelis ilmu itu ya. Gerak-gerak pas udah selesai ya, benar-benar tenang menikmati ya.
tenang hatinya maksudnya, tenang hatinya ya. Jadi kayak nyus gitu ya, kayak ada nyiram hatinya gitu ya. Terus apa lagi? Wa hafatumul malaikah, dibentangkan sayap-sayap malaikat, didoakan oleh para malaikat. Wa ghasyiatumur rahmah, dicurah-curahkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah, Ibu-ibu. Allah kalau sudah sayang sama hambanya, selesai urusan kesulitan-kesulitan hidup kita, Ibu-ibu. Dipandu, dibantu, didampingi, dimudahkan. Adalah orang yang, kata para ulama, orang yang yakin sama Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah, maka dia akan merasa hidupnya nggak punya masalah. Bukan nggak ada masalah, dia merasa nggak ada masalah. Ibu digibahin, biarin atuh gibahin mah ya. Alhamdulillah dia transfer pahala kepada saya. Saya mau kasih bunga buat dia ya. Ya kasih kue, kasih apa. Ya, transfer pahala. Kasih ujian apapun, dia akan melihat dari sisi yang lain. Jadi, soalnya nggak ada masalah dalam hidupnya itu. Kalau dia udah dapat rahmat tadi sama Allah. Dari Allah. Yang keempat apa? Wa dzakarakumullahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut namanya. Saya nggak kenal nih semuanya nih. Kecuali Bu Rina yang baru kenal. Ya. Nih kalau semua yang hadir hari ini, itu namanya disebut-sebut, Bu. Sama siapa? Sama Allah. Ibu di RW disebut-sebut ya Pak RW ya. Ibu ini keren banget. Ibu ini pokoknya mah berprestasi. Kalau ada lomba PKK dimajukan misalnya gitu ya. Ikut Bu, sudah itu juara lomba PKK yuk disebut-sebut sebagai warga teladan. Bangga apa enggak Bu? Bangga. Bangga banget. Ya, yang menyebut-nyebut Allah. Dan disebut-sebutnya di mana Bu? Disebut-sebutnya di antara penghuni langit. Jadi ntar amal-amal kita nih Bu, udah selesai ya Bu ya? Udah selesai kita bubar naik, amal-amal kita naik ke langit. Dan amal-amal itu naik bawa nama masing-masing. Si A, si B, si C, fulana, A, B, C, semua itu pakai naik amal itu pakai nama. Maka nanti kalau kita meninggal, ruhnya naik ke langit, itu malaikat kenal, loh siapa ini? Ya, sama malaikat pencabut nyawa nih. Malaikat langit 1, 2 itu kan akan nanya, ruh siapa ini? Nah, bertanya kepada malaikat maut ya yang bawa ruh kita. Ruhnya fulana. Sini ada yang namanya fulana enggak? Fulana itu ya itulah nama seseorang ya. Bukan nama seseorang, apa sih namanya? Nama sebutan lah ya gitu. Terus saya kalau sebut nama Bu Rina, saya kayak ngedoain Bu Rina cepat naik ya gitu. Fulana misalnya. Nah, nanti kata malaikat, "Oh, fulana ahlan." Kenal malaikat. Langit ke-1 kenal. Naik ke langit kedua, disambut malaikat ke langit kedua. Ruh siapa ini? Ruhnya fulanah, disambut lagi sampai ke langit ke-7. Dari mana malaikat itu tahu nama orang itu? Ibu pernah kenalan gak dengan malaikat? Tapi malaikat akan kenal nama-nama kita. Dari mana? Dari amal-amal baik yang naik ke langit itu bawa nama, pakai nama. Ini majelis ilmu. Insyaallah ya. Nanti setelah ini Ibu usul ke Bu Rina, ngaji jangan sebulan sekali, tiap hari gitu ya. Biar semakin banyak naik amal kita ya. Enggak hanya majelis ilmu Ibu sedekah naik ke atas ya. Ibu taat sama suami naik ke atas. Ibu berbuat baik sama tetangga naik ke atas. Itu pakai nama amal-amal itu ya. Insyaallah. Itulah untuk menyemangati kita semua, saya Ibu semua, biar memaknai hadirnya kita di majelis ilmu ini bukan amalan yang kecil ya. Bukan amalan yang remeh, bukan amalan yang ya daripada saya bengong lah di rumah lama-lama saya setruk ya. Saya ngaji aja dah gitu ya. Daripada bengong ya. Apa sih juga sih daripada ini ya. Cuman kita harus memahami keutamaan yang sangat dahsyat ini Ibu. Yang nggak akan kita temui kalau Ibu punya ada punya berapa grup di handphone, di apa? Berapa grup Bu? Ya, ada grup jalan-jalan, grup makan soto, grup makan bakso, ada ya? Grup arisan, grup makan cuangki segala macam, beda-beda kan? Di itu nggak ada keutamaan 4 ini kecuali di majelis ilmu. Nih grup yang di Bu Rina buat, Ibu jangan keluar. Ini mah di grup makan bakso Ibu nggak keluar, bertahan. Di grup pengajian bawaannya pengen keluar mulu, jangan. Panas bawaannya ya. Karena tadi ini pilihan, saya bilang di awal tadi ya, udah terpilih nih, wah keren banget, masya Allah.
10:30 ya Bro ini ya, setengah jam lagi. Mudah-mudahan sampai ke teori yang penting ya. Kita masuk pada tema hari ini. Judulnya hijrah sebagai titik balik kehidupan. Pelajaran iman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pernah dengar kata hijrah? Pernah? Apa itu hijrah? Pindah. Pindah. Secara bahasa ya? Pindah. Pindah dari mana? Menuju perbaikan. Masya Allah, tabarakallah. Yang lain? Sayap kiri, sayap kanan? Bertiga doang ya? Saya jomplang emang sih. Berat sebelah ya. Sepakat sama ibu siapa namanya Bu? Hah? Nenek Son. Oh, Masya Allah. Keren. Ini ya, rajin belajar dan rajin menabung kayaknya. Masya Allah ya. Ilmunya banyak. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tabarakallah. Banyak hijrahnya ya. Karena merasa oh, Masya Allah. Tabarakallah. Oh, semangat belajarnya tinggi ya. Yang muda ngapain aja. Jangan kalah. Ada juga gini ya Bu ya. Nih, saya punya majelis ya di kompleks saya punya majelis itu khusus lansia Bu. Khusus lansia ya. Aduh, luar biasa dah Bu semangatnya Bu. Ada yang beliau tuh ada salah satu kena siram qadarullah kena gimana kejadiannya lagi mandi air panas. Itu air panas yang mendidih dari gayung kenapa tiba-tiba disiram ke kakinya. Jadi nggak dipakein air dingin Bu. Padahal dia lagi pindahin ke air dingin. Nah satu gayung ya dia siramin langsung ke kakinya. Melepuh Bu, saya lihat merah kakinya itu ya. Ibu tahu? Beliau datang geret kakinya. Tetap ngaji. Geret kakinya Bu. Saya bilang Bu, istirahat aja nggak apa-apa. Enggak katanya. Sayang. Insya Allah ya. Hujan nggak mau libur Bu, Ibu. Kalau hujan seneng kan mau libur kan? Ya. Udah mendung aja udah bahagia. Alhamdulillah kayaknya pengajian hari ini libur deh. Udah gitu mengajian uzur syar'i hujan. Oh, ya. Bu sama apa ya kayaknya gerimis deh. Saya nggak datang deh saya kalau kena hujan pilek misalnya gitu. Ya, Ibu tahu grup lansia yang saya pegang ini Bu. Sayangnya yang dasteran deh. Sayangnya yang diam-diam di rumah ya karena hujan deras Bu. Rumah saya tampias. Saya bereskan ya, beresin air. Ternyata ada yang store foto. Bu Ustazah, kami udah di tempat. Saya nggak jadi liburan itu Bu ya. Langsung saya pakai gamis berangkat saya ke tempat ngaji itu Bu. Datang Bu. Saya bilang, Eyang, jadi kalau hujan maunya gimana? Ini libur apa ngaji? Ngaji aja Bu Ustazah. Selama hujannya nggak deres. Selama nggak petir, kalau rintik-rintik doang mah ngaji aja. Kita mau, saya bilang baru gelap aja udah seneng ya. Senang mau libur maksudnya. Ini eyang-eyang Bu di kelompok saya tuh begitu Bu, Masya Allah. Ya. Yang jalannya, aduh. Saya mau udah biarin aja lah posisi kayak gimana juga ya. Merbahan kan, mau selonjor, mau gimana ya. Alhamdulillah. Jadi saya banyak belajar di mereka Ibu. Tapi ada yang bilang, ya tuh lah Bu. Mohon maaf ya. Ini alasannya gini. Ya tuh Bu katanya mungkin. Enggak, dia ada yang bilang gini. Ya tuh Ustazah kami tuh merasa hidup kami nggak lama lagi. Katanya gitu. Saya bilang emang yang muda-muda masih lama? Hah? Masih lama? Ya nggak tahu juga kan ya. Ternyata yang meninggal yang lebih muda Bu. Ya, saya punya kelompok lain lebih muda. Ada 3 orang udah meninggal Bu. Lebih muda. Ini ayang-ayang stay, nggak belum ada yang meninggal. Ya. Masya Allah ya. Saya bilang ini bukan ya salah satu itu bagus sih gitu ya. Cuman bagi kita yang muda jangan termakan dengan alasan itu. Ya juga ya. Mereka kan sebentar lagi, saya masih lama ya. Jadi saya mah santai aja lah ngajinya kalau sempet. Bahaya ini berpikir begitu ya. Karena meninggal itu gimana Bu? Ajal itu pertama gak kenal usia, gak harus sakit gitu ya. Gitu. Keren, Masya Allah tabarakallah ya. Jadi apa hijrah? Oh hijrah secara bahasa pindah atau at-tarku. At-tarku itu meninggalkan. Meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang lebih baik. Meninggalkan tempat yang di situ kita tidak bisa menjalankan kebaikan, berpindah ke tempat yang di situ kita lapang menjalankan kebaikan. Ya.
Berpindah dari pertemanan yang di situ isinya cuman saling hasad satu sama lain. Ada yang serem ya. Ada pertemanan isinya cuman saling hasad. Hasad tuh Bu ya. Hasad, iri dengki. Isinya cuman ngomongin teman-temannya aja. Ya, satu ganti tas diomongin, satu ganti jilbab diomongin. Panas banget ya. Suasana gitu ya. Suasana pertemanan gak asik banget. Bu pindah kalau kayak gitu. Ya, atarku hijrah. Terus gimana Bu? Saya musuhin mereka semua? Nggak usah ya, nggak usah dimusuhin, di blok semua nomor handphonenya ya, nggak usah. Tetap berteman, sekedar kenal saja. Tapi yang dijadikan terdekat dengan kita, circle terdekat, sahabat, sohib, besti, yang terdekat dengan kita pilih yang soleh-solehah, yang baik-baik, yang mengingatkan kita pada kebaikan. Karena ibu-ibu kebaikan itu menular nggak? Menular. Begitupun keburukan. Hati-hati, kalau kita nggak berteman dengan yang baik-baik, khawatir kita tertular dengan yang buruk-buruk. Mulai selektif, ibu-ibu ya. Selektif memilih teman, apalagi umur-umur kita udah saya kayak gini dah. Ini 40 ke bawah, 40 ke samping nih. Umur-umur sudah di warning sama Allah, ibu-ibu. Ya, udah dengkul, udah macam-macamnya. Makanya ibu-ibu katanya kalau lihat umur perempuan jangan lihat dari wajah. Ya, karena lihat dari wajah bisa dipermak ibu ya. Ke Korea ke kemana ke ya. Lihat dari mana? Dari kaki. Ya, umur perempuan dilihat dari kaki. Gitu. Kalau mau bangun udah susah ketahuan umurnya, gitu ya. Ya kalau udah jalan udah banyak keluhan di kaki ketahuan umurnya walaupun wajahnya kenceng, ya. Jadi dia habis oplas ya. Kena deh ya. Sama Bu saya juga makanya ganti posisi ini ya. Kesemutan segala macamnya Bu ya. Karena itu Masya Allah tabarakallah. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan ya di usia-usia kita yang sudah sebegini. Makanya Ibu, Allah itu maha lembut. Salah satu sifat Allah adalah Al-Latif. Lembut, maha lembut. Saking lembutnya Allah, kadang-kadang kita nggak nyadar. Ternyata umur kita udah berapa Bu? Saya kadang-kadang, saya udah 50 ya, gitu. Ketahuannya apa Bu? Ketahuannya pas apa Bu biasanya? Pas ngaca, ya. Udah mulai kerutan-kerutan, betul? Rambut udah mulai 2 warna, ya. Gigi udah mulai, oyag-oyagannya. Ya Allah, makan udah boleh pilih-pilih. Yang anyep-anyep, ini gak enak ya. Dulu mau makan sambal kayak gimana juga kuat, sekarang harus bening-bening ya. Nah ibu-ibu, semua itu tuh kasih sayang Allah. Pelan. Ada yang dikasih waktu sama Allah biar diingatkan, ingat loh, kamu tuh semakin lemah, kamu tuh semakin dekat kepada waktu pulang. Ayo berbekal, ayo bersiap gitu. Sesayang itu Allah sama kita. Kalau hati kita bening, kalau hati kita bersih, kita bisa melihat tanda-tanda itu ibu-ibu. Kalau kotor, kita ngaca. Kalau kotor, bisa ya. Atau nggak ngerti ilmunya ya. Pas ngaca lihat kerutan, kepikir apa? Skincare apa yang cocok buat saya gitu ya. Salon mana yang harus saya datengin ini gitu kan ya. Ini kalau nggak diiringin ilmu, ya gimana caranya ngencengin ini nih? Mata panda, sibuk itu aja perbaikan fisik ya. Itu kalau kita nggak dipandu dengan ilmu, tapi kalau dipandu dengan ilmu itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Sesayang itu Allah sama kita, pelan-pelan gitu. Coba kalau Allah nggak kasih tanda, 60, 70, 90, begitu aja keadaannya, gimana Bu? Nggak rasa muda aja, nggak butuh akhirat, nggak butuh tobat, karena saya jag-jag, ya tidur masih pules, makan apa aja masih boleh. Tapi karena kita sudah mulai diberikan kelemahan di berbagai macam sisi, maka itu mengingatkan kita tentang tadi ya waktu kepulangan ya Allah. Siapkan untuk kita. Walaupun tadi ya ada orang-orang yang tidak harus menjalani proses itu, meninggal masih kecil, meninggal baru lahir, meninggal gitu ya. Nah bagi kita yang diberikan kesempatan sampai di titik-titik seperti tadi, itu seyogianya membuat kita semakin berbenah gitu ya. Nah tadi Bu, jadi hijrah secara bahasa itu adalah at-tarku, meninggalkan atau berpindah ya, jangan diam aja. Kalau kita punya teman-teman, lingkungan yang tidak membuat kita lebih dekat kepada akhirat, tinggalkan. Cari lingkungan-lingkungan yang baik.
hijrah juga ya. Kalau Kalau asalnya tidak tahu, Hmm? belum tahu, hijrah tahu, Mm-mm. berarti karena Iya, betul. Kayak kita semua ini. Kan semua sedang proses berbenah ya. Proses beralih yang dulunya nggak ngerti keutamaan, misal sholat di awal waktu itu kayak gimana sih? Nah, setelah belajar mulai geser, pelan-pelan memang ya. Pelan-pelan berproses gitu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu itu hijrah. Ya, secara Bu? Secara apa? Bahasa gitu ya. Secara istilah tadi ya, berpindahnya tempat, berpindahnya keadaan, berpindahnya keyakinan, keimanan kepada yang lebih diridhoi oleh Allah. Nah, hijrah ini dibagi dua. Ada hijrah hati gitu ya, secara global aja ya. Secara umum ada hijrah tempat, ada hijrah hati. Tadi hijrah pertemanan segala macam. Itu mungkin bisa termasuk pada hijrah hati ya. Kalau hati kita udah gak nyaman dengan hal yang kurang menguntungkan untuk akhirat kita, berarti hati kita sudah memberikan sinyal-sinyal baik gitu ya. Masih hidup gitu tuh hati kita tuh. Ya, masih bisa melihat mana baik mana buruk, masih bisa merasa mana baik mana buruk. Nah, atau hijrah makani, hijrah tempat, seperti yang pernah dialami, dijalankan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat hijrah dari mana ke mana, Bu? Dari Mekah ke Madinah, Masya Allah ya, hijrah. Nah, hijrah berpindah keadaan tadi ya, meninggalkan sesuatu yang tidak baik ke menjadi yang lebih baik, itu tidak lepas dari tiga serangkai ya. Jadi yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 195. Ada yang bisa buka? Ali Imran 195. Ali Imran 195. Udah ketemu, Bu? Udah ketemu? Oh iya, kalau ada boleh baca ya. Boleh dibaca. Boleh. Ibu udah ada? Boleh. Ya, atau ayatnya aja, Bu, ayatnya, Bu. Maka Tuhan mereka memperkenalkan hubungan nanti dengan Tuhan. Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal-amal yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari maka orang yang bertugas yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang perang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Masya Allah. Masya Allah. Sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang berlipat. Ya. Ya. Nah, jadi hijrah ini, sebelum ini Ali Imran 195 ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang hijrah ya. Orang-orang yang melawan zona nyaman ya. Orang-orang yang mulai berpikir, ini nggak baik nih. Lalu meninggalkan ketidakbaikan itu dan berusaha menjadi lebih baik. Pengalaman ibu-ibu deh. Pengalaman ibu-ibu ya. Berusaha untuk lebih baik itu gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah ya. Contohnya? Misal gini, ibu terbiasa sebelum paham tentang keutamaan sabar. Lawannya sabar apa, Bu? Lawannya sabar nggak sabar ya? Biasanya ibu sebelumnya rada-rada temperamen, misal gitu ya, emosional ya, senggol bacok, ya, nggak boleh kesinggung, baperan, baik di rumah, sama anak, sama suami, sama teman, sama siapapun. Lalu ibu setelah belajar, ternyata sabar itu utama banget, gitu ya. Ternyata sabar itu adalah hal yang sangat mulia. Bahkan pahala sabar itu nggak Allah cantumkan, Bu, berapa banyaknya, saking besarnya. Ya, pahala sabar itu kata Allah bighairi hisab, nggak ada batasannya. Ya. Dan kalimat ibu kalau masuk surga, insya Allah ya, insya Allah masuk surga apa enggak? Saya tanya. Mana lemah. Mau masuk surga apa enggak? Mau. Semangat dong, mau gitu. Dan dijawab sama malaikat, diaminkan ya. Nah, nanti kalau sudah di depan pintu surga, disambut oleh malaikat ibu.
Dan apa kalimat penyebutan malaikat untuk orang-orang yang masuk surga? Kata malaikat apa? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian. Salam sejahtera. Ahlan. Selamat datang. Silahkan masuk surga. Bima sabartum, karena kesabaran kalian selama di dunia. Jadi kesabaran itu menjadi kalimat penyambutan para malaikat untuk penghuni surga. Saya tanya ibu-ibu, amalan apa, ibadah apa yang nggak pakai sabar? Hah? Amalan apa, ibadah apa yang nggak perlu pakai sabar? Semua butuh sabar. Sholat butuh sabar nggak? Sholat butuh sabar nggak? Butuh. Biar khusyuk tuh gimana? Butuh sabar. Menuntut ilmu butuh sabar apa enggak? Sangat, apalagi itu. Ya, Masya Allah. Nah, setelah ibu memahami, tadi ya contohnya gitu lah. Setelah ibu memahami keutamaan sabar, lalu ibu pengen merubah karakter ibu tadi tuh. Yang tadinya temperamen, yang tadinya senggol bacok, kesinggungan, baperan, segala macamnya. Lalu pengen jadi orang sabar, kira-kira gampang apa susah? Perlu waktu, perlu ngelawan hawa nafsu, ngelawan hati. Panjang itu prosesnya ya, betul? Ya. Maka memang yang bagi siapapun yang berniat ingin menjadi lebih baik itu harus mempersiapkan mentalnya, harus mempersiapkan hatinya. Karena hijrah, perubahan keadaan menjadi lebih baik itu biasanya diiringi dengan perjuangan. Ya, bersanding dengan perjuangan, bersanding dengan kesungguhan. Dan perjuangan itu akan kuat, kesungguhan kita akan kuat, serius kita menjalani jalan hijrah ini kalau iman kita kuat. Paham? Nah, ibu-ibu, Nabi itu hijrah ke Madinah, itu tahun keberapa, Bu? Ada yang tahu nggak? Tahun keberapa hijrah? Tahun keberapa kenabian? Ulang dulu deh. Nabi diangkat, Nabi Muhammad ya, diangkat menjadi Rasul usia berapa? Usia berapa? Usia berapa? 40. Wafat? 63 tahun. Berarti usia kenabian Nabi berapa? Usia kenabiannya? 23 tahun. Ya, persiapannya panjangan jadi nabinya, Bu. Persiapannya ya. Jadi ibu kalau jadi orang baik itu memang persiapannya harus panjang. Belajarnya harus lama. Jangan ibu ngaji 2 bulan udah resign. 2 bulan udah-udahan terus pengen jadi orang saleh gitu. Pengen jadi yang sempurna, yang lebih baik. Modal ngaji 2 bulan bisa. Ya, Rasulullah dididik oleh Allah 40 tahun ibu. Baru diangkat jadi nabi, baru menjalankan tugasnya. 23 tahun lebih pendek. Ya, gitu. Nah, 23 tahun ini dibagi 2 ibu-ibu dakwah nabi ya. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Periode Mekah itu nabi sebelum hijrah. Berapa tahun nabi di Mekah? Periode Mekah itu berapa tahun? 13 tahun. Nah, bisa jawab, boleh pulang nggak? Boleh pulang ya. 13 tahun di Mekah. Sisanya 10 tahun di mana? Madinah. Di Madinah. Insyaallah ya. 13 tahun di Mekah, fokus Nabi dakwahnya memperkuat apa, Bu? Memperkuat apa? Iman, tauhid, keyakinan tentang hari kiamat gitu ya. Itu di Mekah. Kalau di Madinah? Tentang syariat, tentang ibadah. Maka puasa Ramadan itu disyariatkan di mana, Bu? Tahun berapa hijrah? Ramadan, puasa Ramadan. Nabi di Mekah apa Nabi di Madinah? Di Madinah. Tahun keberapa? Tahun kedua. Maka Nabi perang Badar tuh lagi saum tuh ya, Bu. Insyaallah ya. Itu hijrah. Puasa jihad itu di Madinah itu, Ibu. Di Mekah mah khusus kuatin iman aja. Karena kalau iman udah kuat, menjalankan perintah Allah apapun ringan. Kenapa kita hari ini mau sholatnya berat? Ya. Sholat duhur jam 12, ibu sholat jam 3 kurang. Ya. Terus pas selesai assalamualaikum azan asar.
Ya. Kata ibu-ibu teh, cenah mah cepet banget azan, udah azan lagi. Ya. Ya. Ya, ibu sholat zuhur jam 3 tuh kumaha ya nyambung ke sholat asar. Ya. Padahal nggak ngapa-ngapain. Betul? Nah itu kenapa berat banget? Mau ngaji ngitung kancing ibu ya? Ngaji enggak gitu ya? Kayaknya enggak deh. Salam dulu sama ustazah ya. Sebelum siap kalau sekarang. Mudah-mudahan 2 bulan lagi dah. Kalau masih ada umur. Ya. Berat banyak pertimbangan kalau buat ibadah. Betul nggak bu pengalaman ibu-ibu kumaha? Begitu. Berat. Jangan disalahin ibadahnya. Ya. Baca Quran. Tuh Quran dipandangin aja di rumah tuh ya. Pingin banget saya baca Quran. Pingin doang. Ya. Megang enggak, apalagi baca. Baru ada niat kalau bulan Ramadan doang baru niat ya juga. Ya, di sini sih nggak ada yang begitu lah ya insya Allah. Itu perlu banyak perjuangan bu. Di sini siapa yang belajar tahsin Al-Quran? Ada yang sudah pernah belajar tahsin Al-Quran? Ada? Semua. Ikut semua? Iya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, keren. Bagaimana testimoni belajar tahsin? Asik? Begitulah. Perlu sabar ibu-ibu. Iya betul. Ya. Harus sabar yang ngajar. Harus sabar yang ngajar. Jangan cepat-cepat keluar ya. Ada gini, saya mau huruf kho nggak lolos keluar gitu. Jangannya, karena gini bu, kesalahan kekurang tepatan kita membaca Al-Quran taruhlah 50 tahun gitu ya dari usia kita lah. 40 tahun kita salah baca Quran. Ini baru belajar 6 bulan udah merasa putus asa ya. Padahal secara waktu nggak imbang. 50 tahun kesalahan kita dan belajar kita baru 6 bulan lalu kita merasa putus asa gitu. Saya kayaknya bisa-bisa deh. Ya apa gimana lah. Ya. Jadi wajar lah kalau prosesnya panjang karena kita sudah terbiasa tanda kutip ya kurang tepat dalam membaca Al-Quran. Makhrajnya, panjang pendeknya, sifat dan lain sebagainya gitu ya. Perlu sabar ibu-ibu insya Allah ya. Yang Allah lihat adalah yang Allah lihat apanya bu? Prosesnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Nah jadi kalau kita melihat amalan-amalan yang kita jalankan hari ini terasa berat, malas bawaannya, banyak perhitungan, pertimbangan, jangan salahkan majelisnya. Tuh kumaha ya, maaf lah saya mah, tuh gurunya beda nggak? Bisa nggak? Jangan dia gurunya, gitu ya, misalnya gitu ya. Bisa nggak sih atau tempatnya gimana sih bikin asik lah, gitu. Itu mah bukan masalah tempat, bukan masalah guru, jangan-jangan hati kamu yang kotor itu mah ya, gitu. Jadi yang membuat kita berat itu apa bu? Iman kita yang belum baik. Karena kalau iman kita udah baik bu, nggak ada tawar menawar, ya, nggak ada tawar menawar. Seperti para sahabat diperintahkan apapun oleh Rasulullah nggak ada nawar bu. Makanya alhamdulillah, makanya ya bu ya, yang hidup dengan Rasulullah itu para sahabat bukan kita. Nah, kalau kita hidup zaman para sahabat capek Nabi ngadepin kita ya. Bentar-bentar nawar. Kayak ibu-ibu kan, kalau nanya kan begini, Bu, tahajud itu paling sedikit berapa? Ya, 2 rakaat. Yaudah, itu aja deh yang saya ambil, gitu ya. Bu, boleh, ada yang nanya gini, Bu, boleh nggak witir dicicil, bayangin. Ya. Witir 3 rakaat katanya, 2 rakaat sebelum tidur, 1 rakaat setelah tidur. Masa, ada bingung saya teh ya. Ya Allah. Emang seberapa panjang waktu kalau disatuin itu witir saya bilang gitu ya. Banyak nawar. Banyak Nabi ribu kalau umatnya kayak kita ya, hidup sejaman dengan Nabi gitu. Nah, Ibu, jadi iman inilah yang mengokohkan, menguatkan para sahabat bersegera dalam menyambut apapun yang Allah perintahkan. Ibu, tahu kisahnya. Nah, hijrah ya sebelum hijrah tempat itu mungkin kalau dalam keadaan sudah sangat terdesak ya dan kita sulit menjalankan ketaatan seperti yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di Mekah. Tapi hijrah hati itu bisa berlaku bagi siapapun kita. Gitu ya. Kalau iman kita kuat, apapun godaannya insya Allah akan mudah dilakukan tuh perbaikan diri itu Ibu. Ya. Kayak sebelum hijrah tempat dari Rasulullah dari Mekah ke Madinah, para sahabat yang masuk Islam di generasi awal, mereka sudah melaksanakan hijrah hati duluan Ibu. Ya. Ibu tahu Bilal? Pernah dengar Bilal bin Rabah? Ya. Siapa beliau? Muazzinnya Nabi, ya. Yang apa lagi keutamaan lainnya apa? Bilal? Selain muazzinnya Rasulullah SAW?
Itu Bu yang betul budak tapi dimerdekakan sama Abu Bakar ya. Terus apa lagi Bu? Itu yang terompah ya, suara sendalnya sudah terdengar oleh Nabi di surga. Bilalnya masih hidup. Ini Bu dari kisah ini ya. Kok bisa sih Nabi kenal suara terompahnya Bilal? Kan suara sendal bisa suara siapa saja. Kenapa Nabi begitu mengenali ini langkahnya Bilal? Dari sini kita tahu bahwa Nabi begitu dekat dengan para sahabat. Ibu punya motor di rumah Bu? Punya? Ya kalau ada yang punya motor di rumah deh. Nih motor kita masuk dengan motor orang lain masuk, Ibu bisa bedain apa enggak? Bisa. Padahal suaranya begitu-begitu aja. Dah kalau sepintas mah sama ya. Tapi giliran motor kita yang masuk, tahu tuh suami kita yang masuk. Ya, kalau orang lain yang masuk kita enggak. Ini bukan motor suami saya. Ya, kenapa bisa sesensitif itu? Karena udah sering berinteraksi. Begitupun Nabi dengan Bilal tadi. Nah, Bilal itu Bu ya, dalam beliau sebelum hijrah ke Madinah, beliau hijrah salah satu ya para sahabat yang masuk Islam di awal. Mereka sudah mengalami hijrah hati duluan sebelum hijrah makani, sebelum hijrah tempat. Nah, kalau dibarengi dengan iman, karena salah satu syarat hijrah itu adalah memiliki iman yang kuat, Ibu-ibu. Maka perpindahan berubahnya diri kita, kalau imannya masih lemah, itu akan sulit terjadi. Akan tadi banyak pertimbangan lagi gitu. Yang mengokohkan, menguatkan seseorang itu bergerak menuju Allah, berpindah keadaan yang lebih baik, itu ada imannya yang tertanam kuat dalam hatinya. Bilal selain tadi ya beliau muazin, beliau yang suara terompah sendalnya sudah didengar oleh Nabi di surga, Bilal juga adalah sosok yang mendapatkan penyiksaan Ibu-ibu. Ya? Siapa yang nyiksa? Yang nyiksa siapa? Tuannya. Namanya Umayyah. Ya. Disiksanya gimana Ibu? Disiksanya sebelumnya diarak keliling, dipermalukan. Ya? Setelah itu disiksa, ditelantangkan di mana Bu? Di atas padang pasir Arab Saudi 50 derajat Celcius. Ibu pernah merasakan? Belum ya? Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya. Lagi bareng. Katanya kalau lagi panas-panas ya Bu, taruh telur matang Bu katanya ya di sana itu. Nah Bilal tuh dia apa Bu? Dicambuk, disiksa dan ditelentangkan di atas padang pasir. Terus setelah dadanya terluka-luka, diapain Bu? Ditaruhin batu besar. Itu penyiksaan itu berhenti kenapa? Karena yang nyamuknya kecapean. Terus Bilal, selama dalam menjalani penyiksaan itu, apakah Bilal marah-marah? Apakah Bilal mencaci maki yang nyiksa? Meludahi gitu? Apa yang dilakukan Bilal selama Bilal mendapatkan penyiksaan itu? Apa yang dilakukan Bilal? Iya betul. Bilal hanya mengucapkan satu kalimat dari lisannya yang mulia. Apa katanya? Satu kalimat apa? Ahad, ahad, ahad. Selama penyiksaan itu. Ada caci maki Bu. Ada marah-marah. Ada benar-benar disakiti Bilal itu lahir dan batinnya Ibu. Ibu tahu kenapa Bilal hanya mengucapkan kalimat ahad saat penyiksaan itu? Ada yang tahu? Karena menurut kata ahli sejarah, Bilal baru belajar surat Al-Ikhlas ya. Bilal baru belajar surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Sekuat itu imannya Ibu. Gurunya Rasul, Masya Allah, tabarakallah ya. Gak gentar imannya Bu. Ibu baru dicolek sebentar aja udah nyap-nyap. Ya. Ya, orang kesinggung sedikit, bahasa binatang keluar. Bila udah benar-benar disakiti lahir batin, gak keluar kata-kata yang kotor, yang keluar adalah ahad, ahad, ahad. Itu orang yang hijrah. Hijrah hati, pakai iman, gampang aja. Nggak banyak perhitungan, nggak banyak pertimbangan. Gitu ya. Jadi peristiwa hijrah itu mengajarkan sebenarnya kepada kita Ibu ya,
singkat cerita lah, sebenarnya masih banyak ya kisah-kisah yang berkaitan dengan hijrah ini, tapi waktunya juga tinggal 5 menit lagi ya. Apa namanya? Hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke Madinah itu mengajarkan kepada kita ya tentang iman yang kuat. Ya. Tentang kuatnya imannya para sahabat. Coba Ibu. Kira-kira waktu hijrah Mekah ke Madinah itu berapa jaraknya, Bu? Mekah, Madinah berapa jaraknya? Ada yang tahu? Siapa yang sudah pernah umroh dan haji? Sudah semua ya? Insyaallah ya? Alhamdulillah. Berapa jarak Mekah, Madinah? Hah? Mekah, Madinah itu kurang lebih 450 km ya? 450 km atau 500 km. Jauh apa dekat, Bu? Jauh. Terus jalannya pakai apa? Jalan kaki apa naik bus, naik kereta cepat atau naik apa? Jalan kaki. Dalam keadaan bukan seperti sekarang perjalanan Mekah Madinahnya. Kayak dulu, zaman dulu masih gurun pasir di mana-mana, masih banyak binatang-binatang padang pasir ya, perampok segala macam. Terus Nabi menjanjikan apa untuk para sahabat yang berangkat ke Madinah itu? Hah? Nanti kata Nabi nih ke para sahabat ya, kalau kamu sampai ke Madinah disiapkan hotel bintang 5. Gitu enggak? Ya, kamu tinggal istirahat. Begitu apa enggak? Enggak. Tidak ada jaminan apapun dari Nabi. Nabi hanya memerintahkan setelah turun kepadaku perintah untuk hijrah. Berangkatlah para sahabat. Berangkat, Bu. Gak banyak nanya. Terus yang kaya-kaya dibawa nggak kekayaannya? Hah? Nggak dibawa. Utsman nggak bawa. Siapa selain Utsman sahabat Nabi yang paling kaya, Bu? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditinggalin, Bu. Abdurrahman bin Auf ke Madinah itu dari nol ke SPBU ya. Gak bawa apa-apa. Umar tinggalin semuanya. Abu Bakar ditinggal semuanya kekayaannya. Berangkat. Gak ada jaminan keamanan. Gak ada jaminan apapun. Resiko buruk yang ada mah. Bisa meninggal di tengah jalan, bisa kelaparan, bisa terlunta-lunta di Madinah. Tapi tadi tidak ada satupun sahabat yang menolak. Semuanya berangkat. Kenapa bisa semudah itu? Nah, karena hijrahnya sudah didasari oleh iman yang kuat. 13 tahun udah Nabi kader, udah Nabi didik. Sampai Madinah, Bu, ada nggak sahabat yang bengong begini gitu, sedih, mikirin hartanya di Mekah? Ada? Nggak ada. Depresi sampai Madinah ada? Nggak ada. Ya. Saya Madinah mereka happy-happy aja. Tapi emang dua tempat ini, Mekah Madinah ini, kalau dari Mekah tuh kaum apa namanya, Bu? Yang hijrah ini kaum apa namanya? Muhajirin. Kalau yang menyambut dari Madinah, kaum Ansor. Ini dua kaum yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Masing-masing punya keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi ini tentang iman, Ibu. Kalau nggak pakai iman, ngapain ngikutin perintahnya Nabi? Nggak ada jaminan, nggak ada apa-apa. Ada seorang sahabat namanya Suhail Ar-Rumi. Suhail Ar-Rumi ini bukan orang Mekah, Ibu. Dia datang ke Mekah. Awalnya tuh dia mau cari pekerjaan aja di Mekah. Ya, dari orang miskin nggak punya apa-apa, datang ke Mekah mau cari apa penghasilan. Dia berdagang di situ dan jadi orang kaya di Mekah, Bu. Nah, ketika Nabi memerintahkan hijrah, Suhail Ar-Rumi juga ingin ikut, tapi dijegat sama orang kafir Quraisy. Jahat banget ya. Nggak boleh ikut. Kenapa? Kan kamu datang ke sini miskin, kata orang kafir Quraisy ya. Kamu tuh jadi kaya karena kamu tinggal di Mekah. Nah terus kata Suhail Ar-Rumi, kalau saya ikut dengan Rasulullah ke Madinah, saya nggak boleh bawa kekayaan saya. Nggak boleh, kata orang kafir Quraisy. Ibu kalau digituin gimana, Bu? Jadi berangkat apa gimana? Hah? Mikir dulu ya. Ya Allah, bertahun-tahun saya rintis nih ya. Kekayaan saya udah banyak, ditinggalin. Mungkin kita mikir dulu. Suhail Ar-Rumi tanpa mikir, ambil semua kekayaanku, izinkan aku menyusul Rasulullah. Berangkat, Bu. Apa-apa. Padahal bertahun-tahun dia bekerja banting tulang cari penghasilan kekayaannya itu. Maka hijrah
kalau kita sudah berusaha ingin terus menjadi lebih baik, kita pasti akan berhadapan dengan ujian-ujiannya. Pasti berhadapan dengan tanda kutip kesulitan-kesulitannya. Tapi yakini itu, jangan ketika dihadapan kesulitan mundur ya. Dihadapi kesulitan, udahan, balik lagi ke keadaan yang lama, berarti kita belum serius hijrahnya. Ya, kurang ujian apa nih para sahabat ini? Insya Allah ya. Terus ada juga Abu Salamah nih Bu. Abu Salamah sama Ummu Salamah itu punya anak kecil Bu. Ketika Abu Salamah pengen hijrah, nih Ummu Salamah nggak bolehin sama keluarganya, nggak boleh ikut. Kamu aja katanya yang hijrah. Tapi punya anak satu kan. Nah akhirnya kata keluarganya Abu Salamah, ya udah Ummu Salamahnya nggak usah ikut, tapi anak nih biar ikut sama Abu Salamah, dia kan anaknya juga. Wah berantem lah di situ. Anaknya tarik-tarikan tuh Bu. Anak kecil tarik sana, tarik sini, tarik sana, tarik sini. Sampai dalam sebuah kisah si anak ini sampai terluka tangannya. Ya. Itu Ibu. Tapi pada akhirnya Abu Salamah tetap berangkat menuju Madinah. Nah, jadi Ibu, gambaran perjalanan hijrahnya Rasulullah dengan para sahabat ini ya. Sehingga secara singkat cerita lah. Ini hijrah makan nih. Kalau tadi kisahnya Bilal itu hijrah apa Bu? Hijrah apa Bu? Hijrah hati ya. Yang tadinya Bilal ini adalah nggak ngerti tentang syariat Islam, setelah dapat hidayah dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun baru belajar surat Al-Ikhlas, disiksa kayak gimana nggak pingin balas dendam, kuat mempertahankan keimanannya. Nah ini kalau hijrah Makkah ini adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah tanpa jaminan apapun, tanpa didukung apapun, mereka berangkat dengan senang hati. Tapi kata Allah di surat ini apa Bu? Tadi surat Al-Imran. Saya baca dari tengah ayat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan orang-orang yang diusir dari rumah-rumah mereka, dari tempat-tempat tinggal mereka ya, di negara gitu ya. Wa udzu fi sabili, dan mereka disakiti. Jadi orang hijrah itu tadi ya, identik dengan rasa sakit. Orang yang hijrah, kalau kita ingin berbuat baik itu berubah menjadi lebih baik itu identik dengan rasa sakit, identik dengan kesulitan. Tapi itu prosesnya. Jangan cepat-cepat mundur. Lah enak banget ya hijrah. Saya udah resign dari tempat kerja, udah jelas-jelas ya haram di tempat kerja saya. Saya resign, misal gitu ya. Itu kita akan diuji tuh, mulai khawatir gitu ya. Mulai takut ke depannya gimana. Tapi kalau kita ya memiliki iman yang kuat, gak usah takut kata Allah. Ya, bahkan ada orang-orang yang sampai waqatalu waqutilu. Ya, mereka berperang dan mereka dibunuh. Nah, apa yang akan terjadi bagi mereka yang menjalani proses tadi ya, kesulitan tadi, disakiti, ya. Terus apa lagi Bu? Dibunuh, diusir, nggak nyaman gitu ya, nggak enak. Sampai ada enaknya marah-marah atuh Bu, jadi sabar teh nggak asik. Ini sampai marah-marah aja. Itu kan bagaimana kita menahan hawa nafsu kita ya? Nggak enak gitu tadi. Wa udzu, nggak nyaman. Apa yang akan Allah berikan kepada kita yang mampu melewati ujian-ujian tadi? Ini Bu. La ukaffiranna anhum sayiatihim. Kata Allah, ini janji Allah nih Bu. La ukaffiranna anhum sayiatihim. Maka aku akan menutup, mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Insya Allah. Nikmati prosesnya. Walaupun gak enak, walaupun gak nyaman, enakan ngumpul-ngumpul rujakan daripada ngaji sebenarnya sih. Ya CFD, kadang aja. Ya, Car Free Day itu di Margonda ya. Walaupun capek, penuh jalanan Ibu ya. Betul? Tapi buat ngaji, aduh bawaannya berat gitu ya. Ingat nih kata Allah, kalau kamu sudah mampu melawan hawa nafsumu, la ukaffiranna anhum sayiatihim. Aku akan mengampuni dosa-dosamu. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahti al-anhar. Dan sungguh pasti ini janji Allah Bu. Aku akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tawaba min indillah, yang itu adalah merupakan balasan dari Allah. Wallahu indahu husnus thawab. Dan Allah balasan terbaik itu adalah balasan yang datang dari
Allah. Paham sampai sini Ibu? Insyaallah ya. Udah lewat ya. Sebenarnya saya pengen banyak cerita. Karena kalau hijrah itu kisah gitu ya. Nah, bagaimana hijrahnya Nabi dengan Abu Bakar, bagaimana kesigapan Abu Bakar ya melindungi Nabi ya. Bagaimana ketika para sahabat dari Mekah ini sampai ke Madinah, Ibu-ibu. Orang-orang Madinah ngapain? Ngapain orang Madinah ketika didatangi saudara-saudaranya dari Mekah, ngapain, Bu? Ada apa? Ada yang menolak, ada yang menerima. Oh, ada yang menolak ya? Itu mungkin kita ya. Mungkin kita. Tapi orang Ansor nggak ada, Bu. Bayangin ya, orang Ansor itu, Bu. Ibu misalnya gini, ada pengungsi nih. Pengungsi datang ke sebuah daerah. Biasanya disiapkan apa, Bu? Tenda ya. Tenda-tenda ya. Buat menolong, menampung para pengungsi, begitu? Di Madinah, Ibu harus tahu. Di Madinah, ketika orang Mekah, orang Muhajir ini datang ke Madinah, bayangkan, tidak ada satu tenda pun berdiri di Madinah. Kemana orang-orang Mekah itu? Dikemanain? Dimasukkan ke rumah-rumah mereka. Yang punya rumah 2 dikasih 1, Bu. Ya. Tapi Madinah ini memang sudah diincar oleh Nabi 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Dipersiapkan orang-orangnya. Panjang deh kalau bicara tentang Madinah. Lama-lama Ibu pengen segera umroh aja deh kalau ngomongin Madinah ya. Terus apa lagi, Bu? Yang punya rumah 2 dikasih 1. Yang punya rumah tingkat bawahnya. Dan pilihan itu bukan kita yang milih, Bu. Orang Mekahnya suruh milih. Kalau kita mah ya udah kasih aja tuh yang paling pojokan gitu ya. Yang ruangan yang nggak pernah kita pakai. Nah, kasihlah buat dia lah. Serumah juga tapi kita kasih yang kita pakai. Orang Madinah nggak begitu, Bu. Kamu mau di atas apa di bawah? Itu yang nawarin siapa? Orang tuan rumahnya. Tapi orang Mekahnya juga ngaji mumpung. Ya. Kalau kita ngaji mumpung, ya. Nih, Abdurrahman bin Auf itu ditakhikan dengan sahabat siapa? Murina, saya lupa deh. Abdurrahman bin Auf itu ditakhikan, dipersodakan dengan seorang sahabat yang kaya raya juga ya di Madinah. Udah gini, Bu, sampai nawarin istri, bayangin. Ya. Jadi nih sahabat yang menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf itu punya istri 2 apa 3 gitu. Ya. Saat itu Abdurrahman bin Auf belum nikah. Terus kata dia apa? Kamu belum punya istri ya? Iya. Kamu mau nggak istri aku? Gitu. Ini bukan laki-laki apa tuh? Bukan ya. Menjelaskan tingginya iman mereka sampai berbagi itu luar biasa ke semua sisi gitu. Dan kamu mau nggak istriku? Kamu mau nikah nggak? Pilih istriku yang kamu suka. Kalau ada yang berbagi juga mungkin dia milih-milih istri yang dia bosan ya. Ini yang cerewet nih, buat kamu gitu ya. Aku udah nggak nahan ngadepin dia. Buat kamu aja dah. Alhamdulillah ada kamu di sini ya. Jadi kamu bisa ngambil istriku 1 ini. Ini Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini nggak begitu, Bu. Sok pilih. Mau mana yang kamu inginkan dari aku ceraikan? Tunggu idah, kamu nikahi. Keren banget gak sih? Ya. Ini aku kasih kekayaan, kamu gak punya apa-apa kan? Aku kasih nih kata Sa'ad bin Rabi ini. Terus Abdurrahman bin Auf karena gak aji mumpung, apa kata beliau? Tunjukkan saja kepadaku di mana? Pasar. Jadi ini klop banget ya. Orang Madinahnya la yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan saudara-saudaranya walau mereka dalam keadaan susah. La tajiduna fihim hajatan mimma utu, dan mereka tuh enggak pengen dibalas budi. Ngasih-ngasih aja. Orang Madinah, orang Mekahnya enggak aji mumpung. Tadi ya, orang Mekahnya enggak aji mumpung. Mereka tetap mencari penghasilan sendiri, mereka tetap mencari kehidupan sendiri gitu ya, nggak mau mengandalkan orang-orang Madinah. Udah Bu ya, udah siang ya, insyaallah bentar lagi mau duhur. Semoga bermanfaat ya, walaupun untuk benar-benar sampai pada klik yang dimaksud
Ini masih butuh tema-tema lain, tapi mudah-mudahan ya dengan pertemuan kita yang singkat ya, dengan penjelasan yang sangat sederhana ini terbatas ya, mudah-mudahan ada hal yang bisa kita ambil bersama, kebermanfaatan kita ambil bersama untuk saya pribadi khususnya, dan untuk mudah-mudahan untuk ibu semuanya, dan semoga Allah anugerahkan keberkahan ilmu untuk kita semua ya, ilmu yang bisa membimbing hidup kita menjadi lebih baik ya, dan Allah anugerahkan kepada kita untuk mampu mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan